Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriska Sanjani dengan NIM 2103100054. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang integral lipat. Nah, langsung saja ke bagian-bagian pembahasan yang akan dibahas. Di sini topik yang akan dibahas itu yang pertama yaitu tentang definisi integral lipat. Yang kedua yaitu integral berulang. Yang ketiga itu adalah integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Yang keempat adalah integral lipat 2 dalam koordinat kutub atau polar. Nah, yang terakhir adalah integral lipat 3 yang umum dan integral lipat 3 dengan koordinat tabung dan bola. Oke, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi integral lipat. Nah, di sini definisi integral lipat sini kita akan mengetahui apa itu integral lipat dan macam-macam integral lipat. Nah, di sini didefinisikan bahwa integral lipat itu adalah integral dari fungsi dua variabel pada daerah di bidang bilangan real. Nah, fungsi dua variabel pada bilangan real pada daerah di bidang bilangan real ini kita yang dimaksudkan adalah integral lipat 2. Dan di sini juga integral dari fungsi 3 variabel pada daerah di ruang 3 dimensi di bilangan real. Nah, ini maksudnya ini untuk integral lipat 3. Integral lipat 2 dapat dihitung dengan menggunakan integral D berulang dan dapat digunakan untuk menentukan volume benda pejal. Nah, itu kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kita harus pahami dulu tentang konsep integral lipat. Nah, di sini ini kan ada sebuah bangun ya. Ini sudah sebuah ada bidang S Z sama dengan F X, Y. Nah, kita tarik garis ke bawah membentuk sebuah bangun. Nah, di sini kita pasang atau kita gambarkan balok di sini. Nah, tujuan balok ini kita ini untuk menghitung volume dari bangun ini. Nah, kalau kita pisahkan, kita gambarkan kembali alasnya ini. Kok untuk baloknya ini panjang baloknya itu adalah delta YK dan lebarnya itu adalah delta XK. Nah, di sini kita ambil titik di sini untuk tingginya itu adalah X bar K dengan Y bar K, tinggi yang ini. Nah, karena tinggi ini terhadap bidang yang ini itu Fx, Y, maka tingginya itu adalah Fx bar K, Y bar K. Nah, selanjutnya kita menghitung baloknya. Sebelum itu, kalau kita lihat dari potongan-potongan garis ini, kalau kita ambil lagi atau gambarkan lagi baloknya, maka tingginya itu kan tidak rata ya, tidak sama. Nah, kecuali kalau baloknya ini kita partisi lebih kecil lagi, makin kecil maka tingginya itu akan semakin hampir menyerupai satu sama lain. Nah, kita langsung sini bahas tentang baloknya, yaitu menghitung volume baloknya. Itu kalau menghitung volume balok kan rumusnya kan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu adalah daerah yang diarsir. Nah, luas alasnya itu daerah yang diarsir. Untuk mencari luas alasnya itu kan ini kita tinggal kalikan saja, yaitu delta XK itu dikalikan delta YK. Jadi kita masukkan sini delta XK dikalikan delta YK dikalikan tingginya itu apa, yaitu F X bar K, Y bar K yang ini. Nah, kita kan sudah tahu kan volume balok dari satu balok ini. Kalau volume balok kalau kita tarik gambarkan balok di sini juga,
semuanya balok di sini, volume keseluruhan balok itu adalah jumlah semua balok ini. Jumlah semua balok ini itu kita notasikan dengan sigma N K sama dengan 1 volume balok ke N. Sehingga itu sama dengan sigma N K sama dengan 1 volume balok yang tadi, yaitu Fx bar K, Y bar K dikalikan delta XK dikali delta YK. Nah di sini kan ada limit ya. Kalau limit nih ada limit norm P mendekati 0. Nah, P ini kalau ibaratkan bagian yang dibagi-bagi ini ya. Ini ada persegi daerah S yang dibagi. Nah, di sini norm itu adalah panjang diagonal terbesar yang ini. Nah, di sini dikatakan bahwa norm menuju 0 mendekati 0 berarti panjang diagonal ini kalau dia menuju 0, dia kan baloknya itu akan semakin ramping sehingga itu menyerupai garis. Karena dia menyerupai garis, maka balok ini kalau kita gambarkan balok lagi dengan norm P-nya itu mendekati 0, berarti dia akan mendekati sempurna atau dia bisa dibilang bahwa kita bisa taksir bahwa itu adalah volume dari bangun ini. Jadi kalau kita melakukan pendekatan limit ini, limit norm P menuju 0, maka dia akan hasilnya akan mendekati sempurna. Jadi limit norm P menuju 0 sigma N K sama dengan 1 Fx bar K, Y bar K dikalikan delta XK delta YK itu ada sama dengan L. Jika L-nya ini limit norm P menuju 0, berarti dia akan menghasilkan nilai yang sempurna. Nah, di mana L-nya itu adalah integral lipat di bidang S Fx, Y dA. Nah, karena dia mendekati sempurna atau hasilnya ini sempurna, berarti kalau dia sempurna berarti limit yang ini itu merupakan volume dari bangun yang ini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan bagian yang kedua, itu macam-macam integral lipat. Nah, sini saya sudah singgung tadi kalau integral lipat itu ada yang integral lipat 2, ada yang integral lipat 3. Nah, di sini integral lipat 2 itu katakan bahwa integral dari satu fungsi dua variabel terhadap suatu daerah di bidang dua dimensi. Dua dimensi itu tentang bidang. Nah, integral ini dapat digunakan untuk menghitung luas bidang, volume benda pejal, dan banyak lagi. Untuk menghitung integral lipat 2, kita dapat menggunakan integral berulang dengan menggunakan dx dy atau sebaliknya dy dx asalkan batasnya sesuai. Nah, kalau integral lipat 3 itu sama dengan integral lipat 2, hanya kan dia memiliki 3 variabel. Dan di situ kalau kita gambarkan, dia akan bentuk sebuah bangun ruang. Bangun ruangnya itu apakah dia berbentuk tabung atau bola, seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu integral berulang. Yang dimana bagian yang pertama itu bagaimana cara menghitung integral lipat 2 dan contoh soalnya. Nah, di sini kita sediakan sifat-sifatnya dan rumusnya itu secara umum. Kalau sifatnya dia seperti ini, integral lipat 2 S K-nya itu nilai sembarang, untuk K-nya itu bilangan real, K Fx, Y dA sama dengan
Ini kayaknya kita bisa keluarkan dari integral lipat 2 S fx, y dA. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Yang sifat yang kedua ini dia berlaku untuk penjumlahan. Ini sama dengan sifat-sifat integral biasa. Integral biasa kalau dia integral lipat 2 fx, y ditambah gx, y itu integral lipat 2 bidang x s itu fx, y dA ditambah integral lipat 2 s gx, y dA. Nah, selanjutnya ini juga untuk sifat yang ketiga itu juga berlaku untuk integral lipat 2s di fx, y dA itu berlaku di integral s1 fx, y dA ditambah integral lipat 2s s2 fx, y dA. Nah, untuk sifat yang keempat ini sama juga dengan yang ini. Nah, kalau untuk secara umumnya itu integral A sampai B, integral C sampai D, fx, y, dy, dx. Itu untuk menyelesaikan ini kita selesaikan dulu yang di dalamnya. Berarti kita selesaikan yang dulu ini, yaitu integral A ke B. Nah, kita selesaikan dulu integral C ke D, fx, y, dy jika dx. Kalau yang bentuknya seperti ini sama juga dengan cara yang ini. Kita selesaikan dulu yang di dalam, yaitu integral C sampai D. Kita selesaikan dulu yang di dalam, yaitu integral A ke B fx, y dx. Baru kita selesaikan yang D-nya. Nah, kalau untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah integral 3 sampai 4, integral 1 sampai 2, dy dx per x tambah y dikuadratkan. Nah, sini jawabannya itu tahap integrasi pertama adalah dengan menganggap sebagai suatu konstanta dan integralnya terhadap variabel menggunakan teknik substitusi sehingga diperoleh. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam ini. Nah, sehingga didapat integral 3 sampai 4, integral 1 sampai 2 dx dy per x tambah y dipangkat 2 kan sama dengan, kalau kita dilihat di sini bahwa dy-nya itu sini dy baru dx ya. Kalau di sini kan di luar kan dy, berarti yang ini integral 1 sampai 2 separ x tambah y dipangkat 2 dy itu kita selesaikan. Sehingga kalau kita diintegralkan dapatlah hasilnya itu minus integral 3 sampai 4 1 per x tambah y dengan selang 1 sampai 2 dx. Nah, ini kita selesaikan integral 3 sampai 4 separ x tambah 1 dikurang separ x tambah 2 dx. Nah, di sini integral dari yang ini bentuk pecahan seperti ini berarti dia ln x tambah 1 dikurang ln x tambah 2 dengan batas 3 sampai 4. Nah, karena ini kita bisa selesaikan ln x tambah 1 per x tambah 2 dengan batas 3 sampai 4. Berarti kalau kita substitusikan didapatlah ln 5 per 6 dikurang ln 4 per 5. Nah, hasilnya itu adalah ln 25 per 24. Jadi hasil integral lipat 2 dari yang ini itu adalah ln 25 per 24. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu hitung nilai integral lipat 2 yang ditunjukkan di atas R, yaitu integral lipat di bidang S x y kuadrat dA itu mana
dimana R-nya itu sama dengan sini seharusnya S, dimana R-nya itu adalah X, Y, dimana X-nya itu berada di antara 0 dengan 1 dan Y-nya itu berada di antara minus 1 dengan 1. Nah, di sini kita langsung selesaikan. Sajikan integral lipat 2 tersebut beserta batas integrasinya sesuai dengan R. Sini sini seharusnya R. Nah, lalu diintegralkan. Nah, sesuai dengan yang dikatakan tadi ini, untuk X-nya itu adalah 0 sampai 1. Dan untuk Y-nya itu minus 1 sampai 1. Berarti untuk Y-nya itu adalah minus sampai 1. Integral minus 1 sampai 1. Terus integral 0 sampai 1 XY kuadrat dx dy. Nah, ini kita bisa selesaikan. Kita selesaikan dulu yang di dalam, yaitu integral 0 sampai 1 XY kuadrat dx. Dan di sini dapat integral minus 1 sampai 1. Y kuadratnya kita bisa keluarkan karena dia berupa konstan. Untuk dx berarti kita keluarkan Y kuadrat /2 X kuadrat. Ini integral dari X itu adalah 1/2 X kuadrat, dimana selangnya itu adalah 0 sampai 1 dy. Itu sama dengan integral minus 1 sampai 1 Y kuadrat sama dengan ini selangnya kita bisa substitusikan, yaitu 0 dengan 1 0-nya kita bisa masukkan dx, 1-nya juga masukkan dx, tersisa 1/2 dy. Nah, selanjutnya karena sudah kita bisa langsung operasikan saja. Kalau di sini kan dia menjadi Y kuadrat per 2 ya. Nah, kita cari selang integralnya. Jadi sama dengan 1/2 dikali 1/3. Nah, Y ini 1/2 dengan 1/3-nya ini kita bisa keluarkan. Begitu juga dengan 1/2-nya karena dia berupa konstanta. Berarti dia kita sisakan Y. Berarti Y-nya itu pangkat 3 hasil dari integral yang ini. Y-nya pangkat 3 dengan selang minus 1 sampai 1. Itu sama dengan, kalau ini kita kalikan menjadi 1/6. Kalau ini kita masukkan substitusi, berarti 1 dikurang minus 1. Ini kan jadi plus. Jadi 1 tambah 1 kan 2. Jadi 1/6 dikalikan 2 sama dengan 1/3. Jadi nilai integral lipat dari perhitungan yang ini itu adalah 1/3. Nah, baik, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu adalah integral lipat 2 pada daerah yang bukan persegi panjang. Yang di sini yang kita bahas adalah bagaimana menghitung integral lipat 2 jika atas dan bawah itu adalah kurva. Dan yang kedua adalah contoh soalnya. Di sini kalau kita lihat ke pembahasan yang sebelumnya, konsep tadi dia kan kita alasnya itu kita potong-potong menjadi persegi ya. Itu kita bisa katakan bahwa itu adalah integral lipat 2 untuk integral lipat 2 jika bentuknya persegi panjang. Nah, ini kalau dia bukan persegi panjang itu caranya bagaimana? Nah, di sini kita sediakan gambar. Misalkan S-nya itu adalah sebuah bidang, di mana bidangnya itu adalah X, Y. Nah, bidangnya ini itu berada di antara fungsi Pi1 X dengan Pi2 X. Dia berada di tengah ini, diarsir dengan batas A sampai B. Berarti daerahnya itu daerahnya itu di sini. Nah, terus bagaimana formulanya itu seperti apa? Nah, karena kan dia batasnya A sampai B. Nah, kita anggap sini ada sini C dengan D. Nah, kalau di bentuk persegi kan, kalau bentuknya bentuk
formulanya kan dia kalau di sini selangnya A sampai B, di sini kan selangnya C sampai D. Berarti dia itu adalah integral A sampai B baru integral C sampai D. Nah, kalau kita misalkan ini C-nya, berarti ini D-nya, berarti dia bisa kita formulkan seperti ini, integral A sampai B dan integral P1 X dan P2 X fx, y, dy, dx. Nah, ini formula untuk mencari bidangnya, bidang jika atas dan bawahnya itu adalah kurva untuk himpunan sederhana Y. Bagaimana kalau yang sebaliknya? Kalau untuk himpunan sederhana X, nah kita bisa baliknya saja. Kalau dia di sini DC, berarti sini kita anggap sini adalah AB. Berarti formula itu bisa berupa seperti ini. Berarti integral C sampai D dengan integral P1X sampai P2X itu fx, y, dx, dy. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Hitung luas tera yang dibatasi X tambah Y sama dengan 2 dan 2Y sama dengan X tambah 4 dengan menggunakan integral lipat 2. Nah, di sini di sini ada ilustrasinya. Untuk garis X tambah Y sama dengan 2 ekuivalen dengan X sama dengan 2 kurang Y. Ya, kalau kita misalkan X-nya berarti kita tinggal pindahkan Y-nya saja menjadi X sama dengan 2 kurang Y. Nah, untuk garis 2Y-nya itu 2Y sama dengan X tambah 4. Untuk sisakan Y berarti kita tinggal 4 ini kita tinggal 4-nya itu kita pindahkan saja, tersisa menjadi X sama dengan 2Y kurang 4. Nah, titik potong kedua garis ini adalah 0,2 sesuai dengan gambar yang ini. Kalau dilihat gambar ini ya memang titik potongnya itu berada di 2. Berarti untuk di sumbu Y berarti di 0,2. Nah, di sini kita bisa cari luas daerahnya, di mana A itu kita simbolkan luas daerah, ini sama dengan integral di daerah D. Di daerah D yaitu dA sama dengan integral 0 sampai 2 integral X sama dengan 2Y kurang 4 sampai X sama dengan 2Y kurang Y dx dy. Kok sini tidak ada? Nah, perhatikan karena dia menghitung luas daerah sebuah bidang, berarti fx, y-nya itu adalah 1. Jadi di sini kita tuliskan sini ada 1. Jadi karena dia sini 1, kita bisa hitung integral 0 sampai 2. Integral 0 sampai 2 baru batasnya itu integral 0 sampai 2 kurang Y kurang 2Y kurang 4 dy. Nah, gini kita bisa sederhanakan menjadi integral 0 sampai 2 6 kurang 3Y dy. Nah, ini kita integralkan kembali menjadi 6Y sama dengan 3 per 2Y kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Ini batasnya, batas atas batas bawahnya kita masukkan di Y sehingga menjadi 12 kurang 6 kurang 0 sama dengan 6. Jadi luas daerah yang dimaksud atau luas daerah yang ini itu sama dengan 6 satuan luas. Oke, kita masuk ke topik yang keempat yaitu integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, di sini ada 2 bahasan, yaitu bagaimana cara menyelesaikan jika daerah kurva dibagi dengan cara polar, dan yang kedua adalah contoh soalnya. Nah, di sini kalau yang cara tadi itu kita bagi partisinya berbentuk persegi ya. Nah, kalau ini berbeda lagi. Kalau kita bentuknya ini untuk menghitung sebuah bidang itu kalau menggunakan polar. Polar itu seperti ini. Kalau kita misalkan ada garis sumbu X, Y, baru kita tarik garis tengah lingkaran di sini, baru kita tarik
garis sinar, maka luas darah yang ini kita akan cari. Nah, di sini misalkan R adalah suatu persegi panjang dengan koordinat polar, misalkan Z sama dengan Fx, Y adalah suatu permukaan pada R dengan F kontinu dan T negatif. Karena dia mencari luasan, pasti nilainya itu selalu positif. Nah, volume V dari benda di bawah permukaan F dan di atas R seperti terlihat pada gambar 2.2 ini. Misalkan R-nya itu adalah persegi panjang di bidang polar di bidang XY. Terus kalau kita tarik garis lagi di bidang di sini berarti kalau kita ini kan bentuk proyeksinya ya R. Kalau di bidang sini berarti dia R. Berarti dia tuh kita tarik tingginya itu sejajar dengan Z, berarti dia R. Mohon maaf. Ya betul, R, theta ya. Nah, di sini dia katakan bahwa volumenya itu adalah integral lipat di bidang R, yaitu Fx, Y, dA dalam koordinat polar. Suatu persegi panjang polar R berbentuk R-nya itu adalah R, theta. Kenapa bisa? Karena ini kan kita ibaratkan sini kan ada ini kan R-nya ya. R-nya baru di sini kan dia membentuk sudut theta. Nah, jarak dari R ini ke sumbu X ini kan adalah tetanya itu sendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa titiknya itu adalah R, theta, di mana R-nya itu terletak pada di antara A dan B, dan tetanya itu adalah terletak di antara alfa dengan beta. Nah, dengan alfanya dengan A-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan B kurang theta itu lebih kecil sama dengan 2pi. Kalau kita lihat gambar di sini, bentuk polar ini, koordinat polar R theta dari suatu koordinat X, Y adalah X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kita peroleh dari bentuk dari yang ini kan bentuknya kan bentuk teorema Pitagoras ya, bentuk Pitagoras ya. Jadi kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya untuk di bidang ini itu tadi kita misalkan Z sama dengan Fx, Y. Jadi kalau kita masukkan X dengan Y-nya berarti Z sama dengan F R cos theta di koma R sin theta. Dengan demikian kita bisa masukkan untuk menghitung volume dari bangun ini, berarti volume sama dengan integral lipat di bidang R Fx, Y dA sama dengan integral lipat F R cos theta R sin theta R dr d theta. Nah, kita langsung saja ke bahas contoh soalnya saja. Hitunglah integral 0 sampai V per 2 integral 2 sampai 2 dikali 1 tambah cos theta Y R dr d theta dengan Y sama dengan R sin theta. Nah, kita langsung masukkan saja karena Y-nya sama dengan R sin theta, langsung kita masukkan saja di integral 0 sampai V per 2 integral 2 sampai 2 dikali 1 tambah cos theta R sin theta R dr d theta sama dengan integral 0 sampai V per 2 integral 2 sampai 2 dikali 1 tambah cos theta R2 sin theta dr d theta. Nah, ini kita integralkan dulu. Ini sin thetanya kita bisa
keluarkan karena dia kan sin tetanya itu di sini dulu sifatnya konstan saja dulu karena terhadap dr. Jadi integral 0 sampai pi per 2 sin theta, integral 2 sampai 2 1 tambah cos theta R2 dr d theta. Integral yang ini selanjutnya integral 0 sampai pi per 2 sin theta itu sepertiga R pangkat 3 dengan batas 2 sampai 2 dikali 1 tambah cos theta d theta. Nah ini kita selesaikan, kita masuk ke dalam sehingga didapat integral 0 sampai pi per 2 sin theta dikali sepertiga 2 ditambah 2 cos theta pangkat 3 dikurang 8 d theta. Nah ini kita selesaikan di dalam ini sehingga didapat integral 0 sampai pi per 2 sin theta per 3 dikali 2 ditambah 2 cos theta di pangkat 3 d theta. Nah ini juga integral 0 sampai pi per 2 8 sin theta per 3 d theta. Itu sama dengan sepertiga integral 0 sampai pi per 2 sin theta dikali 2 tambah 2 cos theta di pangkat 3 d theta dikurang 8 per 3 integral 0 sampai per 2 sin theta d theta. Nah ini kita bisa selesaikan. Ini kita integralkan dulu. Yang ini juga. Berarti dia dapat min 1/3 1/2 dikali 1/4 2 ditambah 2 cos theta di pangkat 4 dengan batas 0 sampai pi per 2 itu juga dengan dikurang 8 per 3 minus cos theta dengan batas 0 sampai pi per 2. Nah di sini didapat hasilnya ini kita kalikan. Ini kita kalikan sehingga didapat min 1/24. Terus kita masukkan nilai atas dan bawahnya sehingga di sini min 1/24 2 ditambah 2 cos pi per 2 di pangkat 4 dikurang 2 ditambah 2 cos theta di pangkat 4 ditambah 8 per 3 cos pi per 2 dikurang cos theta. Nah di sini kita bisa selesaikan untuk cos pi per 2 nya kan adalah 0, cos theta nya adalah 1. Nah cos pi per 2 adalah 0 dan cos theta nya adalah 1, berarti sama dengan minus 1/2 dikali 2 ditambah 2 dikali 0 di pangkat 4 dikurang 2 ditambah 2 dikali 1 di pangkat 4 ditambah 8 per 3 0 kurang 1. Sehingga kita bisa selesaikan. Sehingga minus 1/24 dikali 16 kurang 256 dikurang 8 per 3. Itu sama dengan kalau ini kita selesaikan didapatlah pengurangan dari ini. Terus kita bagi menjadi didapat hasilnya adalah 10 dikurang 8 per 3. Jadi hasilnya adalah 22 per 3. Jadi nilai dari integral yang ini, integral lipat yang ini itu adalah 22 per 3. Nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, itulah integral lipat 3 untuk yang umum, integral lipat 3 dengan koordinat tabung dan bola. Nah di sini untuk yang umumnya hampir sama saja dengan integral lipat 2, hanya yang membedakan kalau untuk integral lipat 2 itu dia menghitung luas daerah untuk diperuntukkan untuk variabelnya 2. Kalau untuk integral lipat 3 itu diperuntukkan untuk variabelnya 3. Jadi di sini kalau kita bentuk seperti ini sama saja ya bentuk yang konsep tadi. Andaikan S adalah himpunan Z sederhana dan B adalah proyeksi S pada bidang X, Y, maka integral lipat 3 S, F, X, Y, Z, dV sama dengan integral lipat 2 dikalikan integral P1 X, Y, P2 X, P2
X, Y dengan Fx, Y, Z, DZ, DA. Dan dari persamaan ini kita bisa jadikan seperti ini. Lalu integral lipat 3 Fx, Y, Z, dV yaitu integral A1 sampai A2, integral B1X, B2 sampai B2X, integral P1X, Y sampai P2X, Y, Fx, YZ, DZ, DY, dx. Nah, ini bentuk umumnya. Bagaimana kalau dia berada di koordinat tabung? Nah, di sini pada gambar di sini, koordinat tabung hubungan antara koordinat bidang X, Y, Z dan koordinat tabung R, theta, Z sebagai berikut. Nah, kalau pada koordinat bidang kan kita tarik garis titik di sumbu Z dan sumbu Y bertemu ke sini dan kita sejajarkan terhadap sumbu Z, maka didapatlah titiknya itu adalah X, Y, Z. Nah, kalau untuk bidang tabung ini sama saja dengan yang polar. Karena sini kan kita ibaratkan sini adalah R. Sini R dan sini theta. Kalau dia titik dari sumbu X ke sumbu Y, kalau menurut bidang Cartesian polar, berarti titiknya ini adalah R, theta. Berarti R, theta. Nah, kalau kita sejajarkan dengan Z, berarti titiknya itu adalah R, theta, Z. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk jaraknya ini, untuk X ini dengannya itu sama saja dengan yang polar. Untuk X-nya itu sama dengan R cos theta, Y-nya itu adalah R sin theta. Nah, integral lipat 3 pada koordinat tabung tinjau pada benda pejal B. Pada gambar di bawah, proyeksi B pada bidang X, Y adalah daerah D yang dapat dinyatakan oleh daerah D, di mana daerah D itu adalah R, theta, di mana theta itu berada di antara theta 1 dengan theta 2. Untuk R-nya juga tuh berada di antara R1 theta dengan R2 theta. Nah, pada sumbu Z, benda B dibatasi oleh Z, yaitu kalau kita sejajarkan dengan Z, berarti ini kalau kita sejajarkan dengan Z, berarti kalau bidang B ini itu bidang ini tuh berada di antara X1 R, theta dan Z2 itu R, theta. Dengan demikian, benda pejal B dinyatakan sebagai berikut, yaitu bidang B-nya ini berada di titik R, theta, Z, di mana theta-nya itu tepat berada di antara theta 1 dan theta 2, dan R-nya itu berada di tepat R1 theta dengan R2 theta, dan Z-nya itu berada di antara Z1 R, theta dengan Z2 R, theta. Berarti bidang B-nya ini benda pejal B itu ada di sini, daerah yang ini. Nah, gambar B memperlihatkan elemen volume dV. Elemen volume ini dapat dinyatakan dV sama dengan R dz dr d theta. Nah, ini dapat dari mana? Ini kan kalau dilihat kan bentuknya kan menyerupai tabung ya. Kalau untuk menghitung luas volume tabung kan dia kan luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya itu adalah d theta r d theta dikali dr dengan dikalikan tinggi itu adalah dz. Jadi dv-nya itu sama dengan r dz dr d theta. Nah, ini kita bisa transformasikan ke koordinat dari koordinat bidang ke koordinat tabung, itu diperoleh hubungan antara integral lipat 3 pada koordinat bidang dan koordinat tabung itu sebagai berikut. Integral lipat 3 fx y z dv itu sama dengan integral theta 1 sampai theta 2 integral r1
theta sampai R2 theta integral Z1 R, theta Z sampai Z2 R, theta F R theta Z D R dz dr d theta. Nah, seperti itu formulanya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai, kalau kita tadi kan bahas tentang tabung. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bola. Nah, titik pada koordinat bola dinyatakan oleh R theta. Sini ada pi ya, sudut pi, dan hubungan dengan koordinat bidang x, y, z seperti pada gambar. Kalau di tabung tadi kan dia sejajar dengan zumbuset ya, berarti kalau tabung dia kan R theta Z. Kalau di sini tabung dia melibatkan sudut lain, yaitu sudut pi. Berarti kalau dia sudut pi ini kan sama, dia juga mengikut sama juga dengan koordinat polar, sehingga titiknya di sini itu adalah R theta pi. Nah, dengan x-nya itu adalah R sin pi cos theta, y-nya itu adalah R sin pi sin theta, z-nya itu adalah R cos theta, R cos pi, di mana pi-nya itu berada di antara dengan selang 0 sampai pi, dan R kuadrat, R-nya itu bisa dihitung menjadi R kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Nah, elemen volume dV dalam koordinat bola diperlihatkan pada bawah. Itu dV R kuadrat dV R kuadrat sin pi dr d theta d pi. Hubungan antara integral lipat 3 dalam koordinat bidang dan koordinat bola nyatakan seperti ini. Nah, inilah bentuk formulanya, yaitu integral f x, y, z dv sama dengan integral pi 1 sampai pi 2 integral theta 1 pi sampai theta 2 pi integral r 1 pi theta theta, pi sampai r2 theta, pi r kuadrat sin theta dr d theta d pi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas soal saja. Di sini ada soal, hitunglah isi benda yang dibatasi oleh silinder x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a kuadrat. Nah, di sini kita gambarkan. Di sini ada gambar. Nah, di sini pada gambar tersebut diberikan 1/4 bagian dari benda batas-batasnya, sehingga z1-nya sama dengan 0, y2-nya sama dengan y1-nya sama dengan 0, x1-nya sama dengan 0, dan untuk z2-nya itu berarti sama dengan y2-nya itu sama dengan akar a kuadrat kurang x kuadrat, dan x2-nya itu sama dengan 0. Karena batasnya ini sudah ditentukan, jadi I-nya itu sama dengan 4 integral 0 sampai 4, karena dia kan bagian 1/4, berarti sini 4 integral 0 sampai a, integral 0 sampai akar a kuadrat kurang x kuadrat, integral 0 sampai y dz dy dx. Ini kita bisa selesaikan. Untuk yang di dalam ini yaitu integral 0 sampai y integral 0 sampai y dz, yaitu I sama dengan 4 integral 0 sampai a, integral 0 sampai akar a kuadrat kurang x kuadrat, y dy dx, sehingga I sama dengan 4 integral 0 sampai a, ini kita selesaikan menjadi 1/2 y kuadrat dengan batas a sampai integral akar a kuadrat kurang x kuadrat dx sama dengan, karena dia 1/2 ini bisa saling habis menjadi 2 integral 0 sampai a y kuadrat dengan batas a sampai akar a kuadrat kurang x kuadrat dx. Nah, sehingga sini bisa diselesaikan. Kita substitusikan ke y, sehingga menjadi 2 integral 0 sampai a kuadrat kurang x kuadrat dx. Nah, selanjutnya integral ini kita selesaikan juga, sehingga 2
A kuadrat X dikurang sepertiga X pangkat 3 dengan batas 0 sampai A. Nah, ini kita bisa masukkan ke X, bisa menjadi 2A dikali A pangkat 3 dikurang sepertiga A pangkat 3. Dapatlah hasilnya adalah 4/3 A pangkat 3. Jadi, ini isi benda silinder ini, isi benda yang ini tuh diperoleh yaitu 4/3 A pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu buktikan bahwa volume bola berjari-jari R adalah 4/3 VR pangkat 3. Nah, di sini kita mau buktikan apakah benar volume bola ini tuh sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Nah, di sini kita gambarkan secara umum dulu bentuk yang ini. Karena kita tahu bahwa R-nya itu dibatasi R-nya karena berjari-jari R, berarti R-nya itu dibatasi dari 0 sampai R. Dan untuk tetanya juga, tetanya itu juga dibatasi oleh 0 sampai 2pi. Dan untuk secara umum. Dan pi-nya ini, pi varian ini itu dibatasi oleh 0 sampai pi. Nah, ini kita bisa masukkan karena kita sudah tahu batas-batasnya ini, batas dari R, theta dan pi-nya ini, kita bisa masukkan volume dari bola yang ini itu sama dengan integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 2pi, integral 0 sampai R, R kuadrat sin pi, dr, d theta, dpi. Nah, ini kita bisa selesaikan. Kita selesaikan dulu yang di dalam. Berarti integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 2pi sepertiga R kuadrat, sepertiga kubik sin pi dengan batas 0 sampai R d theta dpi sama dengan integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 2pi sepertiga R pangkat 3 sin pi d theta dpi itu sama dengan kita sekarang sudah mendapatkan hasil dari pengintegralan ini. Selanjutnya kita integralkan lagi yang ini yang di dalam, sehingga integral 0 sampai pi sepertiga R pangkat 3 sin theta dikali sin pi dikali theta dengan selang 0 sampai 2pi. Karena sepertiga R 3 sepertiga R3 sin pi-nya itu kan dia parameter. Jadi kita hanya menghitung pi-nya ini dengan selang 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi dengan d pi varian. Yang kita bisa selesaikan sehingga didapat 2pi/3 R pangkat 3. R pangkat 3 dengan batas integral dengan batas 0 sampai pi sin theta d theta dpi. Nah, kita selesaikan sehingga didapat R pi. Ini kita selesaikan sehingga dapat dpi/3 R pangkat 3 dikali minus cos pi dengan batas 0 sampai pi. Nah, ini hasilnya kita dapat dengan pi/3 pi R pangkat 3. Nah, ini kan sama kan? Berarti terbukti bahwa volume bola ini tuh yang berjari-jari R itu volumenya itu adalah pi 4/3 pi R pangkat 3. Nah, baik. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.